Dongeng Bahasa Indonesia. Pengasingan Ibu Tiri. Ini kisah yang pernah kalian dengar, kisah yang kalian ketahui, tapi juga kisah yang tidak dapat kalian bayangkan. Oh, bulan suci di langit cerah. Katakan padaku, bukankah aku yang tercantik? Ya, Nyonya. Kau adalah yang tercantik di planet ini. Dan aku bisa melihat seluruh planet. Maksudku, tidak sekaligus, tapi kau tahu maksudku. Dan setiap bulan purnama, Lady Bianca menanyakan pertanyaan yang sama dan mendengar jawaban yang sama. Tak lama, pria tampan dari kerajaan jauh datang untuk meminang Lady Bianca. Itu cinta pada pandangan pertama bagi mereka. Tuan William, pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh kerajaannya, dan juga putrinya, Nauri. Apa kau ibu baruku? Ya, tentu saja. Dan kita akan menjadi teman baik. Tahun berlalu, dan Nauri semakin dekat dengan Lady Bianca, sehingga dia lupa kalau Lady Bianca itu ibu tirinya. Tuan William mencintai istrinya lebih dari apapun. Apapun yang diminta ataupun tidak, selalu diberikan kepadanya dalam satu perintah. Namun kerajaan tidak menyadari kenyataan Lady Bianca tidak pernah diberitahu kepada siapapun bahwa Lady Bianca seorang penyihir. Semua baik-baik saja, sampai pada suatu bulan purnama yang cerah. Oh, bulan suci di langit cerah. Katakan padaku, bukankah aku yang paling cantik? Oh, tadinya iya. Tapi dia yang paling murni. Aku melihatnya kemarin malam dan aku tidak bisa menahan diri untuk memberikan cahayaku untuknya. Apa? Aku tidak bisa berbohong, Nyonya. Putrimu Nauri adalah yang paling cantik di planet ini. Dan aku dapat melihat seluruh planet. Oh, aku pikir aku akan pergi sekarang. Sinarku pasti mengganggu, Nyonya. Lady Bianca merasa terganggu, tapi bukan karena terangnya bulan purnama, tapi oleh kegelapan pikirannya sendiri. Bianca tahu betapa suaminya sangat mencintainya, dan dia mempermainkannya. Dia memberitahu William kalau dia sedih karena mereka harus melepaskan Nauri agar dia belajar memimpin kerajaan dan sebagai satu-satunya pewaris naik tahta. Aku setuju, sayangku. Tapi jauh di dalam hutan? Dan saat itulah kecemburuan mengambil alih penyihir terpintar di 7 kerajaan. Ya, sayang. Bukan ke sekolah kerajaan, tapi dia akan pergi jauh ke dalam hutan. Ya, sayangku. Pengaturannya telah dibuat. Rencananya sederhana. Nauri akan dikirim jauh ke dalam hutan, dan pelayan terpercaya Lady Bianca akan memastikan Nauri tidak akan ditemukan lagi. Tapi disinilah ceritanya berubah secara tak terduga. Tunggu, aku sedang apa di sini? Ini adalah perintah dari Lady Bianca, Nyonya. Kau harus tinggal di hutan untuk mempelajari cara-cara orang biasa agar kau dapat naik tahta di masa depan. Apa maksudmu? Aku, Lady Bianca. Mungkin dia syok. Hei, jangan bergumam, bocah. Oh, ya ampun. Dia benar-benar berbicara seperti dia. Kami minta maaf, Nyonya, tapi ini adalah perintah istana dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ayahmu mencintaimu, dan dia meminta kami untuk memberimu ini. Sudah lama sejak seseorang memanggilku bocah. Apa ini kristal penyihir? William, cintaku. Ada apa ini? Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau adalah seorang penyihir? Atau kau satu-satunya yang mengetahui ilmu sihir? Apa? Tidak, maksudku... Beraninya kau mencoba mengambil putriku dariku. Dia adalah darahku, dan kau hanyalah seorang wanita yang aku pilih untuk merawatnya. Apa? Kau telah kehilangan tempatmu di istanaku, dan dalam kehidupan Nauri, dan di hatiku.
Oh, cintaku. Tapi coba tebak, kau akan menjalani takdir yang kau putuskan untuk putriku. Aku tidak hanya membatasi sihirmu. Semua penjaga istana sekarang melihatmu sebagai Nori. Dan begitu pula ajudan terpercayamu yang seharusnya membuat Nori menghilang selamanya. Semoga beruntung, cintaku. Oh, tidak. Dan saat itulah Bianca menyadari dia sendirian. Dia mendengar langkah kaki di hutan dan tahu siapa orang itu. Lagi pula, dia telah memilih yang terbaik untuk membuat Nauri menghilang. Lady Bianca, penyihir yang dulunya tercantik dan cerdas, kini berpakaian compang-camping, berlarian di hutan bersembunyi dari takdir. Dia telah memilih Nauri. Hari berlalu dan malam berganti dan Bianca terus berlari. Akhirnya suatu malam, dia melihat seberkas sinar matahari di malam yang gelap. Sinar matahari di malam hari. Aku pasti sudah gila. Itu terjadi di gubuk kecil. Yang mengejutkannya, dia melihat dua peri. Oh, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan bertahan lama. Kita ingin membantunya, tapi sihir kita tidak cukup. Apa yang terjadi? Para peri tidak mempercayai Bianca pada awalnya, tapi mereka putus asa. Mereka menerimanya. Di sana tidur anak laki-laki kecil di tempat tidur yang terbuat dari jerami. Kulitnya pucat dan tangan serta kakinya membiru. Dia menggigil dalam tidurnya. Kami menemukannya di dekat kolam. Mungkin dia terpisah dari keluarganya. Kami telah mencoba semua sihir kami, tapi sia-sia. Dia anak yang kecil. Dia tidak membutuhkan sihir. Dia butuh pengasuhan. Bianca merapikan rumah dan membersihkan sudut-sudut. Aturan pertama untuk menjadi lebih baik adalah merapikan lingkunganmu. Kau tidak bisa menjadi lebih baik jika kau tidak menghirup udara bersih. Para peri senang melihat Bianca menjadi ibu yang dibutuhkan oleh anak itu. Mereka mengikuti instruksinya, memetik buah-buahan segar, sayur-sayuran, dan rempah-rempah dari hutan. Memanaskan panci air dan lelah tertidur di samping anak laki-laki itu. Nyonya, Oh, halo teman lama. aku di masa mudaku hari ini. Maukah kau menanyakan pertanyaan favoritmu padaku? Oh, tentu saja. Oh, bulan suci di langit cerah, katakan padaku, bagaimana kabar Williamku dan Nauriku? Oh, ya Nyonya. Kau, tunggu. Apa? Kau tidak ingin tahu siapa yang paling cantik? Untuk waktu yang lama, aku pikir kecantikanku menentukan diriku. Tapi lihat aku sekarang, aku punya kantung mata dan kulitku mengendur. Aku keriput dan tanganku kasar. Namun, anak yang tidur di pangkuanku ini menemukan kedamaian di sentuhanku. Yang dia perlukan hanyalah kasih sayang seorang ibu, tidak peduli kecantikannya. Inilah yang pasti dirasakan Nori dalam pelukanku dan dalam rasa iri. Aku mengambilnya darinya. Oh, apa itu tadi? Lady Bianca membangunkan para peri dan memerintahkan mereka untuk melindungi anak itu dengan segala cara. Kau mau pergi kemana? Dia ada di sini untukku. Bianca tahu penjaga yang dia tunjuk untuk Nauri akhirnya menemukannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke tempat terbuka bersama temannya Bulan Purnama mendapatkan cahaya yang layak dia terima. Aku tahu kau di sini untukku. Kau bisa membawaku setelah anak itu bersatu dengan keluarganya. Dan jika kau tidak sabar, maka aku akan melawanmu sampai nafas terakhir. Dan bagaimana jika aku meminta maaf kepadamu? William! Tanpa pikir panjang, Bianca berlari ke pelukan kekasihnya dan menangis seperti anak kecil. Aku penyihir yang telah menyalahgunakan kekuatannya. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Aku telah mengikutimu ke dalam hutan dan melihatmu berubah, sayangku.
Kau bukan hanya seorang penyihir. Kau adalah penyihir paling cerdas dan murah hati, dan merupakan kehormatan bagiku untuk membawamu kembali ke kerajaan kami dan Nori kami. Nauri berlari ke pelukan ibunya. Kerajaan bersuka cita atas pemimpin mereka dan cintanya. Anak laki-laki itu dibawa kembali ke orang tuanya. Atau begitulah yang diberitahukan kepada Bianca. Aku khawatir saat kau memintaku untuk mengubahmu menjadi seorang anak kecil. Inilah rahasia kita. Aku merindukan ibuku. Sampaikan terima kasihku ya. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Bulan Suci, hal apa yang paling indah di planet ini sekarang? Tidak diragukan lagi, cinta itulah yang membawa terang di saat-saat tergelap hati manusia, sayang. Selamat malam, Tuan Bulan. Selamat malam, Moonpie. Dan selamat malam untuk kalian juga.